Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan. Saya dari program D3 Rekam Medis. Di sini saya akan melaksanakan tugas presentasi atau penjelasan ulang sistem respirasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Said Henry Didi Harto, Escape NSMPD. Pertama-tama mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi sistem respirasi. Sistem respirasi itu sendiri sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Adapun fungsi pernafasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Terus yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang tersisa dari proses metabolisme tubuh kemudian dibuang. Dan yang ketiga itu melembabkan udara. Nah, terus setelah kita tahu definisi dari sistem respirasi, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur yang membentuk sistem respirasi. Struktur yang membentuk sistem respirasi itu ada dua, seperti yang sudah saya cantumkan di sini. Yang pertama, struktur utama dan struktur pelengkap. Struktur utama itu ada saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan juga paru. Nah, untuk struktur pelengkap itu ada dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Setelah kita mengetahui apa aja struktur yang membentuk sistem respirasi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih anatomi dari sistem pernafasan itu. Nah, untuk yang pertama itu saluran pernafasan atas itu ada rongga hidung, ada faring dan laring. Nah, itu untuk yang di atas. Sedangkan untuk yang di bawah itu ada saluran pernafasan bawah, itu ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, untuk paru-paru itu ada paru-paru itu sendiri, alveoli dan alveolus. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik pembahasan, yaitu rongga hidung. Rongga hidung itu sendiri merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terdiri atas vestibulum, rambut, konka, sel silia, mukosa, dan olfaktorium. Nah, yang pertama itu vestibulum itu adalah yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Dan untuk rambut ini di dalam rongga hidung itu berperan sebagai penepis atau udara, sebagai penyaring udara ya. Dan untuk konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Terus untuk sel silia itu berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Jadi misalkan kalau ada benda asing, debu atau kuman atau apapun itu masuk ke sistem pernafasan, nah tugas sel silia ini melontarkannya keluar melalui bersin. Nah, untuk mukosa olfaktorius itu fungsinya pencium dan terhubung dengan saraf nervus. Nah, di mukosa olfaktorius itu mengandung sel-sel yang mempunyai kemampuan untuk mencium bau-bau. Nah, selanjutnya kita ke fungsi dari hidung ya. Mungkin di sini semuanya sudah tahu lah ya, fungsi hidung itu cuman kita bahas saja fungsinya. Pertama itu sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengatur kelembaban udara atau humidifikasi. Pengatur kelembaban udara ini bertujuan agar udara yang dimasukkan ke paru-paru atau ke sistem pernafasan kita itu aman, karena kalau misal udara tidak dilembabkan terlebih dahulu akan
merusak sistem pernafasan kita. Terus yang keempat, pengatur suhu. Kelima, pelindung dan penyaring udara. Dan yang terakhir tentunya indera pencium. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ini faring atau paring. Faring itu terletak di bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Terus berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makan. Terus bagian di mana faring itu bagian di mana pemisah antara makanan dan udara itu terjadi. Jadi terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Nah, faring ini tugasnya menyaring udara oleh rambut sekitar, terus menyeimbangkan tekanan udara, dan juga tempat rangsangan bersih terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Nah, tadi kan ini terus untuk faring itu dibagi, tadi kan sudah fungsinya. Sekarang faring itu dibagi menjadi 3 atau terdiri dari 3. Yang pertama nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring itu bagian yang paling atas itu tuh, yang paling atas yang tulisannya berwarna oranye. Nah, itu nasofaring. Terus yang tengah itu orofaring, dan yang paling bawah itu laryngofaring. Laryngofaring itu bagian yang berbatasan dengan laring. Terus yang pertama itu kan ada nasofaring tadi kan. Nasofaring itu ada bagian paling atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Fungsinya nasofaring itu untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Nah, terus untuk orofaring, bagian faring yang tengah tadi kan, fungsinya itu untuk melindungi dari infeksi. Nah, setelah yang terakhir itu laryngofaring. Laryngofaring itu dia kayak buka tutup gitu ya saat menelan epiglottis atau menutupi laring sehingga makanan tidak masuk. Jadi waktu kita lagi bernafas itu laring itu akan menutup jalan ke laring itu tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya. Oke, ini laryngofaring itu tugasnya untuk memisahkan antara udara dan makanan. Jadi nanti udara masuknya ke lambung dan kebalik, udara masuknya ke paru-paru dan makanan masuknya ke lambung. Jadi tidak tertukar itu, karena kalau bisa tertukar itu nanti bisa bahaya. Lihat itu di situ kan ada terlihat ada 2 rongga gitu kan. Nah, itu salah satunya ke arah paru-paru dan salah satunya ke arah sistem pencernaan kita gitu kan. Jadi dipisahkan di laryngofaring antara udara dan juga makanan. Jadi saat kita menelan, laryngofaring itu akan menutup jalan ke paru-paru, sedangkan jalan ke sistem pencernaan terbuka. Dan begitu terus sebaliknya. Oke, kita lanjut langsung ke laring. Nah, laring ini adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervitalis. Fungsi laring itu sebagai berikut ya. Yang pertama ini menghasilkan suara, terus mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernafasan, dan penghubung faring dan trakea. Oke, kan tadi yang pertama kan di sini faring itu salah satunya kan di laryngofaring kan mengarahkan makanan ya ini kan kayak memisahkan lah antara makanan dan juga udara. Jadi makanan masuknya ke lambung dan udara masuknya ke ini paru-paru. Nah, di sini juga laring itu lanjutannya ke sini kan. Terus fungsi lanjutnya
saluran pernafasan bawah atau trakea. Nah, trakea itu atau batang tenggorokan, bentuknya itu pipa tabung diameternya sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm, tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Nah, letaknya itu bisa dilihat trakea pada yang hijau-hijau itu. Nah, itu yang panjang seperti ini palaron ya, bentuknya buat palaron gitu. Nah, itu fungsinya jalur udara keluar masuk gitu dari paru-paru. Nah, jadi semuanya lewat situ. Nah, selanjutnya ini bronkus. Bronkus itu sambungannya ya, sambungan dari itu tadi, sambungan dari trakea. Nah, ini lihat, bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan. Kalau trakea tadi kan ya, cabangnya nyambung gitu menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus yang kanan itu cabangnya ada 3 ya, bisa dilihat. Terus sedangkan bronkus yang kiri bercabang 2. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis. Lapisan pertama itu jaringan ikat, yang kedua itu otot polos, dan yang ketiga jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya itu tadi trakea itu kan dia ada tulangnya kan, ini juga kayak trakea, tapi bentuknya itu perbedaannya itu trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna, jadi bentuknya itu tidak beraturan. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Nah, selanjutnya ini bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Setelah dari bronkus kita ke bronkiolus bronkiolus itu akan berakhir pada alveolus. Tuh ujungnya ada alveolus atau alveoli. Oke, selanjutnya ini yang terakhir paru-paru. Paru-paru itu ada terdiri dari 2 ya, paru-paru kanan atau pulmodextra dan paru-paru kiri itu pulmo sinistra. Nah, untuk yang kanan itu terdapat 3 lobus dan 10 segmen. Lobus itu apa? Lobus itu lipatan yang lihat tuh ada lobus kanan. Nah, itu lipatannya itu ada 3. Nah, sedangkan yang kiri lipatannya itu cuma ada 2. Nah, paru-paru itu dibungkus 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Nanti kita bahas pleura ya. Nah, selaput bagian dalam yang langsung meliputi paru-paru disebut dengan pleura dalam, dan selaput yang meliputi rongga dada yang bersebelahan tulang rusuk disebut pleura luar. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Oke, tadi kita sedikit sudah bahas pleura. Pleura itu tuh yang di bagian bawah ada, yang besar itu yang warnanya beda sendiri, dan yang melingkarinya juga ada pleura. Nah, fungsinya kan tadi, normalnya itu pleura dalam keadaan normal nih ya, berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit, yaitu 0,1 sampai 0,2 mili. Fungsinya cairan itu untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Oke, selanjutnya kita ada di bagian paru-paru itu ada alveolus. Nah, di dalam paru-paru kan terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi dengan kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas.
Terus pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru manusia terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Oke. Mungkin itu saja penjelasannya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.